Halo teman-teman, ATL Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas urinalisis dan cairan tubuh ya. Urinalisis ini kita bagi beberapa part, jadi ini bagian pertama. Oke ya, kita tahu urinalisis itu adalah pemeriksaan laboratorium dengan spesimen urin ya, untuk mengetahui kelainan pada organ tubuh atau adanya penyakit. Nah, dalam pertemuan kali ini kita memasukkan beberapa tujuan instruksional ya. Yang pertama, memahami anatomi, fisiologi, patologi cairan badan, ginjal, dan saluran kemih. Memahami dan terampil dalam teknis pengambilan sampel spesimen urin. Memahami dan terampil dalam pemeriksaan makroskopis urin. Memahami dan terampil dalam pemeriksaan konvensional urin untuk konfirmasi. Kemudian yang 5, memahami dan terampil dalam pemeriksaan kimiastik urin. Lalu 6, memahami dan terampil dalam pemeriksaan mikroskopik urin. Dan 7, memahami dan terampil dalam konsep penafsiran dan penerapan klinik. Nah, kali ini kita membahas hanya 3 bagian ya dari tujuan ini. Mulai dari anatomi sistem urin, lalu teknik pengambilan, dan makroskopik urin. Nah, untuk yang sisanya nanti kita bahas di part selanjutnya. Kita mulai dulu ya dari urinalisis secara ringkas sebagai berikut. Urinalisis itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, urinalisis rutin. Ini tidak berdasarkan indikasi. Dilakukan pada semua pasien. Lalu hasilnya dapat dipakai sebagai dasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi di sini sifatnya pemeriksaannya tanpa indikasi, sifatnya jadi general ya, hampir semua pasien. Nah, lalu yang kedua, urinalisis khusus. Biasanya ini adalah urinalisis berdasarkan indikasi, mempertajam pemeriksaan yang telah dilakukan dalam urinalisis rutin. Misalnya ada masalah di proteinnya yang positif. Ya, lalu dilanjutkan ke protein S-bah misalnya, atau yang lainnya misalnya ke arah pemeriksaan adanya hemoglobin ya, membedakan hemoglobinuria dan hematuria misalnya. Nah, pemeriksaan urin ini dapat menggambarkan kelainan baik untuk ginjal, saluran kemih maupun di luar saluran kemih dan ginjal dan sistemik. Misalnya adanya diabetes mellitus. Oke ya, lanjut lagi, kita masuk di unit fungsional dari ginjal. Unit fungsional ginjal itu adalah nefron. Jadi nefron ini bagian fungsional dari ginjal yang jumlahnya kurang lebih 1 juta ya, satu bagian, sehingga kalau dibagi 2 ginjal maka jumlahnya ya banyak ya. Dan terdiri dari glomerulus, aparatus juncta glomerulus, tubulus proximalis, lekung Handel atau lobe of Handel, tubulus distal, dan tubulus colligantes. Ini sebagai tempat pengumpulannya. Oke ya, nah berdasarkan gambar teman-teman bisa melihat di sana ya, bagian warna merah yang mengulir itu adalah dari glomerulus capsula Bowman. Nah, proses yang terjadi di ginjal itu ada filtrasi, absorpsi, sekresi, dan ekskresi. Nah, kita mulai ya di sini. Yang paling ringkas adalah filtrasi. Filtrasi terjadi akibat tekanan hidrostatik dari tekanan darah dari aferen arteriol ke eferen arteriol, sehingga terperaslah cairan tadi masuk ya menuju filtrat yang dari glomerulus tadi masuk ke tubulus. Nah, melewati membran glomerulus ini pastinya yang tidak bisa lewat itu protein dan sel darah. Sementara yang lain akan terfiltrasi. Nah, terdiri dari 3 lapisan. Endotel pembuluh darah, kemudian membran basalis, dan epitel ginjal. Nah, masih difiltrasi ya teman-teman di sini. Sebagian epitel tubulus itu mempunyai permeabilitas yang berbeda ya terhadap air, yang dipengaruhi oleh hormon ADH. Oleh sebab itu, pengaturan air dilakukan oleh ginjal ke cairan tubuh melalui hormon antidiuretik hormon. Ion natrium dan kalium direabsorpsi dan disekresi secara aktif.
itu di bawah pengaruh hormon aldosteron. Ini nanti berpengaruh dengan tekanan darah juga. Nah, tubulus ginjal juga memproduksi bikarbonat untuk dimasukkan ke sirkulasi darah dan amonia untuk membuang ion H+ keluar. Ini terkait nanti dengan keasaman basa dari tubuh. Jadi di sini jelas ya, terkait dengan cairan tubuh, terkait dengan keasaman basa tubuh, dan juga terkait dengan nanti elektrolit yang diatur oleh tubuh. Nah, lanjut ya, kita selesai membahas masalah itu. Kemudian kita pindah ke selanjutnya, yaitu pengambilan bahan spesimen urin. Nah, bahan urin yang ideal itulah urin pagi. Mengapa urin pagi? Karena urin ini dianggap yang paling bagus dan pekat dan juga tidak memerlukan pengawet. Jadi dikumpulkan semalaman ya dalam kandung kemih. Jadi pasiennya mulai tidur jam 10 malam, pagi hari diambil, dan di sini bagusnya diambil dengan cara porsi tengah bersih. Dikeluarkan sedikit, kemudian tidak ditampung, lalu ditampung yang selanjutnya. Sedapat mungkin ya, sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium setelah pengumpulan spesimen ya kan, untuk mikrobiologi, dan 2 jam pemeriksaan lain. Jadi paling bagus lagi segera dilakukan pemeriksaan. Ini adalah waktu limitnya. Pengawet yang dianjurkan itu sebenarnya tidak perlu pengawet kimia, tapi pengawetan secara fisika dengan disimpan pada suhu refrigerator, suhu kulkas 4-8 derajat Celcius. Pengawet kimia nanti bila tidak mampu dilakukan secara refri dan khusus dilakukan pada beberapa parameter tertentu, misalnya toluen, ya kan, timol, asam sulfat, HCl, atau natrium karbonat. Nah, lanjut lagi, kita pindah ke perubahan pada urin. Nah, pada gambar di sini, apabila urin itu tidak segera diperiksa akan terjadi perubahan. Misalnya, silindernya mengalami kerusakan, glukosa mengalami penurunan, pH mengalami perubahan, bilirubin dan urobilin akan teroksidasi sehingga akan hilang. Juga terjadi reaksi-reaksi kimia lain dan pecahnya eritrosit dan leukosit. Ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada unsur-unsur yang ada di dalam urin. Di sini ya kita lihat di situ ya, pertama pertumbuhan bakteri, ya kan, kuman. Bahan kimia vitamin C bisa saja menyebabkan terjadi perubahan. Tempat penampungan tidak bersih, bekas deterjen tidak bersih yang mencucinya, suhu, radiasi cahaya bisa saja. Lalu proses kimia oksidasi reduksi, hidrolisis oleh air, oleh bantuannya air ya, lamanya pemeriksaan karena tertunda. Ini menyebabkan perubahan pada urin. Lalu kita pindah ya teman-teman ke jenis spesimen urin. Jadi urin itu yang pertama adalah urin sewaktu spesimennya. Ini dikeluarkan sewaktu saja tanpa ditentukan dan direncanakan. Jadi sering dilakukan pada pemeriksaan penyaring pada waktu penderita datang. Nah, kekurangan dari urin sewaktu ini adalah tidak menjamin keadaan dalam 1 hari. Dia hanya diambil tanpa batas waktu yang ditentukan. Lalu kita pindah ke urin pagi. Urin yang dikeluarkan pertama kali pada pagi hari setelah semalaman tidur. Jadi pasiennya belum beranjak dari tempat tidur. Sampel urin ini baik untuk pemeriksaan sedimen pasti ya, yang kedua berat jenis, yang ketiga protein, tes kehamilan, dan urin ini bersifat pekat sehingga untuk pemeriksaan ini sangat baik. Apalagi tes kehamilan, maka HCG-nya lebih pekat dibandingkan urin-urin yang lainnya. Jadi lebih sensitif dalam mendeteksi adanya HCG. Lalu kita pindah ke selanjutnya yang nomor 3, urin postprandial. Jadi 2 jam PP di sini. Dikeluarkan 1,5 sampai 3 jam sesudah makan. Dipakai untuk konfirmasi adanya glukosuria. Nanti bisa dikombinasikan dengan glukosa tolerantes. Pemeriksaannya dengan pemeriksaan di dalam urin dan di dalam darah. Jadi ini tidak bisa dipakai lagi untuk diagnosis diabetes, oleh karena saat ini yang paling terbaik menggunakan gula darah.
Karena gula darah lebih memberikan kepastian ketimbang urin di dalam glukosa dalam urin. Nah, lanjut lagi yang nomor 4, urin 2 gelas dan 3 gelas. Ini adalah urin yang ditampung dengan menggunakan 3 gelas ya kan untuk tujuan pemeriksaan kelainan pada sistem urologi, saluran kemih. Dengan tidak menghentikan aliran urin, urin ditampung dengan botol pertama, lalu di botol kedua, lalu botol ketiga. Nah, di sini pastinya umumnya digunakan untuk kelainan pada laki-laki, bisa yang paling banyak ya kelainan urologik saluran kemihnya. Urin ini untuk mengetahui adanya radang atau lesi pada saluran urogenital pada pria. Oke ya, itu kemudian kita pindah lagi teman-teman yang nomor 5, jenis spesimen urinnya. Urin 12 jam atau 24 jam. Jadi ada yang menggunakan 12, ada yang menggunakan 24, tergantung nanti penggunaannya. Nah, pengumpulan urin dimulai dari jam 7 pagi. Dengan urin jam 7 pagi tadi tidak ditampung. Ditentukan jam 7, langsung dibuang urinnya. Sampai jam 7 esok pagi hari, yaitu urin yang ditampung terakhir kalinya. Begitu jam 7, teng, nah itu ditampung. Nah, urin yang terkumpul menggambarkan keadaan suatu hari. Jadi ini keunggulannya. Tapi mungkin kekurangannya pengumpulan urin pada pasien ini sulit dan membutuhkan bahan pengawet. Ya, dan botolnya menggunakan botol ukuran besar. Nah, urin ini dapat dipakai untuk tes kliren ya, misalnya kreatinin kliren, urea kliren ya. Dapat digunakan untuk menilai kecukupan hidrasi. Jadi berdasarkan banyaknya urin yang dikumpul, maka ketahuan di sana nanti jumlah minum yang diminum oleh si pasien tadi dalam 24 jam berdasarkan volume. Kemudian pemeriksaan juga untuk homosisten urin. Ini bisa juga dilakukan dalam urin 24 jam. Dan yang nomor 7 untuk pemeriksaan ekskresi protein total dalam 24 jam. Misalnya pada kasus sindrom nefrotik, yaitu pemeriksaan protein metode SBAH ya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman di sini. Untuk selanjutnya kita berpindah ke pemeriksaannya setelah kita mereview jenis spesimennya. Nah, pemeriksaan makroskopis urin itu pada prinsipnya tanpa menggunakan alat, langsung dilihat dengan mata visual langsung ya, dengan penerangan sinar matahari. Apa saja yang dinilai? Pertama volume, yang kedua warna, ketiga kekeruhan, bau, dan berat jenis. Mungkin ditambah satu lagi mungkin nanti dengan pH urin. Nah, kita mulai dengan volume urin. Diukur dengan gelas ukur atau tampung dalam urin bag bagi orang-orang yang pakai kateter. Normal rata-rata di orang dewasa ya, itu 800 sampai dengan 1300 ml untuk urinnya ya. Dan variasinya 600 sampai 2000 ml ya dalam 24 jam. Nah, ini tergantung variasinya tiap orang berbeda ya, terutama di wilayah tropik di Indonesia. Menilai kecukupan dan keseimbangan cairan tujuannya untuk volume ini. Dan ada beberapa kondisi. Yang pertama poliuria. Poliuria itu lebih dari 2000 ml per 24 jam. Nah, ini akibat karena poliuresis, berlebihan mengeluarkan atau peningkatan pembuangan urin selama 24 jam. Misalnya pada kondisi terdapat pada kondisi fisiologis. Apa saja? Pada polidipsia, ya kan, banyak minum. Obat diuretik yang diberikan ini akan mempercepat pembuangan urin. Minuman tertentu yang bersifat diuretik, nervus misalnya, kemudian kedinginan, cairan parenteral IVD. Jadi di sini bisa ini menyebabkan secara fisiologis, tidak menyebabkan gangguan pada tubuh. Sementara pada patologis, pada penyakit diabetes mellitus, diabetes insipidus, gagal ginjal, dan kerusakan tubulus, ini akan meningkat volume urin. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, di sini kita pindah ke selanjutnya, yaitu masih di volume urin. Diuresis malam disebut dengan nokturi atau nokturnal ya.
Urin yang dikeluarkan pada malam hari lebih dari 400 ml. Nah, keadaan ini terdapat pada semua keadaan poliuri. Karena apa? Reabsorpsi cairan yang edema. Nah, kapasitas kandung kemih bisa juga terjadi karena berkurang seperti pada infeksi, batu atau tumor, iritasi kandung kemih, obstruksi parsial saluran kemih karena prostat. Pembengkakan prostat ya, hipertrofi. Kemudian struktura batu dan tumor. Nah, urin yang kurang dari 500 ml disebut dengan oliguria. Jadi sedikit sekali dia mengeluarkan urin. Tapi ada kondisi yang mana tidak mengeluarkan urin sama sekali, namanya anuri atau anuria. Nah, ini mengenai terkait volume ya, sudah kita jelaskan ya mengenai ini, dan kita pindah ke selanjutnya yaitu warna urin. Dilihat dengan cahaya tembus dalam tabung reaksi. Dilihat dengan posisi serong atau miring ya dalam penerangan matahari atau cahaya lampu. Normal urin berwarna kuning muda sampai warna kuning tua. Perubahan warna urin itu dapat diperoleh dari juga anamnesis. Ya kan, dari sini kita melihat dari pengakuan atau keterangan dari pasien bahwa beberapa hari ini dia mengalami urinnya berubah menjadi kuning seperti teh tua atau urinnya kemerah-merahan. Nah, untuk penafsiran hasil pemeriksaan urin secara makroskopik itu juga harus diperhatikan keadaan hidrasi pasien, banyak minum atau tidak, penyimpanan lamanya yaitu menjadi gelap misalnya, kemudian pewarna makanan, kemudian minuman dan obat-obatan. Ini menjadi hal yang berpengaruh terhadap warna urin. Oke, kita pindah lanjut lagi teman-teman di sini masih di warna urin. Warna merah itu merupakan tanda yang penting bagi penderita. Jadi harus dicari sebabnya. Nah, kelainan yang penting yang menyebabkan warna urin merah itu adalah hematuria. Ditemukan seeritrosit di dalam urin atau hemoglobinuria. Ini adalah temukan hemoglobin dalam urin, dan mioglobinuria. Mioglobin ditemukan dalam urin. Tapi juga jangan lupa kontaminasi darah menstruasi atau haid pada pasien wanita yang mengalami siklus menstruasi. Nah, urin itu warnanya kuning tua, coklat kehitaman seperti teh tua. Jadi teman-teman membuat teh, pertama kali teh induknya itu adalah teh tua pekat. Ini disebabkan oleh pigmen bilirubin. Jadi adanya bilirubin sehingga urinnya terlihat warnanya pekat. Ini gangguan pada fungsi hati. Hati mengalami gangguan misalnya infeksi pada hepatitis virus atau yang lain. Nah, kemudian untuk memantapkan adanya bilirubin biasanya kehijauan atau dilakukan pemeriksaan dengan uji percobaan busa. Jadi urin dikocok-kocok, maka busanya lambat hilang dan busanya berwarna kuning tua. Kita pindah lanjut lagi ya teman-teman, masih di kejernihan. Caranya di sini dengan pemeriksaan warna ya. Sama mirip-mirip saja. Nah, dilaporkan di sini mulai dari jernih, agak keruh, sangat keruh. Mungkin ditambah nanti dengan sangat keruh ada endapan. Nah, normalnya disebabkan oleh fosfat, karbonat, urat, dan cairan semen. Sehingga menyebabkan kekeruhan. Tapi kekeruhannya tidak pada kondisi penyakit. Atau juga kontaminasi talk ini misalnya pada sarung pada sarung tangan karet si pemeriksa ya terkontaminasi, atau antiseptik, atau pada feses, bisa saja fekal material. Nah, ini abnormal bisa terjadi pada lipiduria, ya kan, lipid yang ada di dalam urin, kemudian siluria atau silus yang ada dalam urin, bisa juga oleh bakteri pada infeksi saluran kemih. Bisa juga karena unsur-unsur sedimen dalam jumlah besar, misalnya leukosit yang banyak. Nah, kita pindah lagi ke selanjutnya yaitu bau urin.
Normal bau urin khususnya bau lunak itu baunya khas agak tajam-tajam seperti itu ya. Apabila abnormal menusuk terdapat pada urin yang disimpan lama. Ini bisa juga karena makanan, obat-obatan dan penyakit kongenital asam amino. Jadi baunya abnormal. Sementara bau buah-buahan itu pada ketosis, misalnya diabetes mellitus. Lalu bau busuk pada infeksi saluran kemih dan bau anyir itu pada keganasan. Nah itu ya mengenai bau urin. Kita pindah ke berat jenis atau spesifik gravity. Nah secara manual dengan bantuan urinometer. Jadi urinometer ini dengan menyediakan bejana urinometer sendiri ditambah dengan termometer dan satu lagi rumus perhitungan. Nanti dikoreksi suhunya ya dengan rumus perhitungan. Nah cara praktis yaitu dengan dipstick. Mungkin bisa saja dengan cara lain yaitu refraktometer. Nah normalnya 1003 sampai 1030. Jadi ini adalah yang normal untuk BJ urin. Nanti kalau misalnya lebih rendah, lebih tinggi maka adalah hal yang mengalami peningkatan. Menetap di 1010 disebut dengan isostenuria karena gagal ginjal. Sementara rendah kurang dari 1007 disebut dengan hipostenuria. Jadi urinnya encer. Ini merupakan tanda gangguan fungsi ginjal terutama fungsi tubulus dalam memekatkan urin. Masih di berat jenis ya. Ini hasil pemeriksaan berat jenis urin itu dapat dipakai untuk menilai kemampuan ginjal dalam memekatkan urin. Ya misalnya dibatasi minum maksudnya makanan yang basah. Nanti maka ada mekanisme ginjal untuk menyedot atau menahan air sehingga produksi urin akan rendah. Produksi urin yang rendah akan menyebabkan BJ yang akan meningkat. Ini berarti bagus dalam hal fungsi tubulus untuk memekatkan urin. Ini ada tes pemekatan nanti namanya. Ada juga tes pengenceran apabila diberi dalam jumlah banyak minum maka banyak volume yang dilepaskan sehingga proses pengencerannya bagus tes pengenceran. Nah lanjut lagi nilai rujukan untuk berat jenis urin pagi 1015 sampai dengan 1025. Nah sementara untuk pembatasan minum selama 24 jam ini nilai normalnya 1022. Selama 24 jam mungkin sampai di atas sama dengan 1026. Nah defek fungsi dini yang tampak pada kerusakan tubulus yaitu kehilangan kemampuan untuk memekatkan urin. Nah, di sini berat jenis urin yang rendah, persisten, yang menetap menunjukkan gangguan pada fungsi reabsorpsi tubulus. Tubulus tidak mampu mereabsorpsi urinnya tadi supaya BJ-nya naik. Oke, masih kita pindah di berat jenis urin. Nah, sebagai penutup di sini ya ada istilah nokturia yaitu ekskresi urin ya pada malam hari di atas 500 ml dan berat jenisnya kurang dari 1018. Ini kombinasi dua dari volume dan berat jenis ini memberikan pertanda ya gangguan fungsi ginjal dini. Sementara berat jenis urin yang menetap sama dengan berat jenis plasma 1010 disebut dengan sebagai tanda keadaan isostenuria. Nah, menunjukkan sudah terjadi gangguan dan di sini fungsi pemekatan dan pengenceran sebagai hal untuk menilai berat jenis urin. Ada metode Mosenthal untuk pemeriksaan metode ini ya. Jadi itu saja teman-teman mengenai urinalisis yang terkait dengan makroskopis ya sebagai penutupnya tadi berat jenis. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.